Bab 3936 Penawaran terakhir. Saudara Sun, kamu sopan sekali. Tidak ada penguasa kota yang bukan penguasa kota. Mereka semua bersaudara. Yuan Kehai tidak bersikap seperti penguasa kota muda. Dia berbicara dengan sangat sopan dan menepuk bahu Sun Mamong dengan antusias. Saudaraku, apakah kamu di sini untuk menghadiri pelelangan juga? Benar, saya harap kita semua bisa memotret harta yang kita inginkan. Yuan Kehai tertawa dan meraih lengan Sun Mamong dan berjalan ke toko bersama-sama. Kebaikannya tidak hanya untuk satu orang saja, tapi juga menjadi angin segar saat bertemu orang lain setelah memasuki pintu. Siapapun yang menyapanya tidak akan merasa tersisih. Bahkan Ye Bufan melihat senyum ramahnya. Kota orang ini begitu dalam. Ye Bufan telah mendapat banyak informasi selama bertahun-tahun, dan tentu saja dia tidak akan mudah tertipu oleh ilusi. Setelah beberapa salam, Tuan Kota Muda kebetulan duduk di kursi kosong di sebelah Ye Bufan, dan Sun Mengong duduk di sisi lain. Tidak lama kemudian pelelangan dimulai, dan seorang juru lelang cantik dengan sosok menggairahkan berjalan ke meja depan. Baik itu dunia peri maupun dunia budidaya, tidak jauh berbeda dengan bumi. Ketika seorang wanita cantik menjadi juru lelang, dia selalu bisa lebih membangkitkan semangat juru lelang dan mendapatkan lebih banyak uang dari kantong para tamu. Harta karun yang dilelang sama persis dengan yang tercatat di slip giok sebelumnya. Item pertama adalah ramuan dalam monster, dan lelang berikutnya juga dilakukan sesuai dengan daftar. Ye Bufan duduk di sana. Meskipun ada beberapa harta yang dia sukai, dia tetap tidak berpartisipasi untuk berjaga-jaga. Lagi pula, saya hanya memiliki begitu banyak kristal abadi bermutu tinggi di tangan saya, yang secara logis cukup. Namun, kecelakaan seperti lelang sering terjadi, jadi siapa yang bisa memastikannya? Untuk menyelamatkan wanita berbaju putih, setiap kristal peri harus diselamatkan. Di sebelahnya, Yuan Kehai mengambil beberapa gambar dan menangkap beberapa harta karun. Selama jeda, dia menoleh untuk melihat ke arah Ye Bufan, dengan senyum ramah di wajahnya, apakah kamu tidak memiliki harta yang disukai tuan muda ini? Ye Bufan tersenyum sedikit, ada semua harta karun yang bagus di sini, bagaimana bisa kamu tidak menyukainya? Hanya saja saya kekurangan uang. Yuan Kehai berkata sambil tersenyum, tuan muda terlalu rendah hati. Sekitar 2 jam kemudian, semua lot sebelumnya dilelang, dan yang terakhir tercapai. Semuanya, ini lelang terakhir kita hari ini. Juru lelang melambaikan tangannya saat dia berbicara, dan sangkar besar diturunkan dari udara. Di dalamnya ada topeng cahaya kemasan. Ini adalah penghalang tembus pandang. Tidak ada suara yang terdengar dari dalam, dan Anda tidak dapat melihat dengan jelas dari luar. Namun, samar-samar Anda dapat melihat seorang wanita berpakaian putih meringkuk di dalam. Itu dia. Meskipun wanita itu menundukkan kepalanya dan masih mengenakan kerudung di wajahnya, Ye Bufan masih bisa merasakan aura familiar dari wanita berbaju putih yang telah menyelamatkannya beberapa kali berturut-turut. Dia menekan kegembiraan batinnya dan bertindak setenang mungkin agar tidak diperhatikan oleh orang lain. Para tamu yang terhormat, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Ini adalah wanita dari klan Sky Fox. Situasi spesifiknya sama dengan apa yang dikatakan di slip giok. Dia milik keluarga kerajaan, memiliki tubuh yang sempurna, dan memiliki manik Sky Fox lengkap. Lelang akan dimulai di bawah, dengan harga awal 500.000 kristal abadi bermutu tinggi. Setiap kenaikan harga tidak kurang dari 50.000. 5 juta. Saat pelelangan dimulai, Sun Mengong memimpin dan menaikkan angka di tangannya, menaikkan harga 10 kali lipat. Meskipun orang ini adalah seorang playboy, dia sangat mahir dalam melelang. Menawar satu persatu akan menghabiskan kristal peri yang tak terhitung jumlahnya, dan harga akhirnya mungkin tidak murah. Jadi cara terbaik adalah menjadi orang pertama yang mendapatkannya, menaikkan harga secara tiba-tiba, dan biarkan semua orang melihat bahwa Anda bertekad untuk mendapatkannya. Hal ini akan menakuti mereka yang lebih lemah, dan kedua, beberapa orang akan menyerah karena reputasi kamar dagang Baxian. Ternyata cara ini bagus. Setelah dia menyebutkan harganya, banyak orang yang semula mengambil plat nomor itu menurunkannya. Beberapa orang melihat bahwa harganya terlalu tinggi dan kekurangan uang, sehingga pada akhirnya mereka hanya bisa menyerah. Ada juga beberapa orang yang takut dengan kekuatan kamar dagang Baxian. Meskipun mereka memiliki beberapa kristal abadi, mereka tidak bisa dibandingkan dengan tuan muda tertua mereka. Namun,
Sebagian besar orang ketakutan, dan masih ada beberapa orang yang tidak peduli. Bagaimanapun, godaan klan Celestial Fox terhadap keabadian terlalu besar. Dan kesempatan itu jarang sekali. Sekali Anda melewatkannya, Anda tidak tahu kapan Anda akan menemukannya lagi. 5 juta, 8 juta, 6 juta. Setelah hening sejenak, harga mulai naik dan memasuki jalur normal. 10 juta. Sun Mengong mengajukan tawaran keduanya, yang benar-benar mengejutkan seluruh penonton dan terdiam. Dibandingkan dengan harga 5 juta, 10 juta lebih mengagetkan. Menurut prediksi Jing Buyun sebelumnya, harga lelang akhir klan Tianhu ini hanya berkisar 10 jutaan. Kini orang-orang yang baru saja ikut pelelangan meletakkan plat nomornya. Ada yang tidak punya uang, dan ada pula yang merasa jika harganya melebihi harga tersebut, kalaupun mereka membelinya, keuntungannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Tamu-tamu yang terhormat, adakah yang terus menawar? Ini kesempatan sekali seumur hidup. Jangan sampai ketinggalan. Tidak akan pernah kembali. Meski harga 10 juta tidak murah, juru lelang cantik di atas panggung masih sedikit risih. Dia begitu rela dan terus membangkitkan emosi semua orang. Namun untuk harga tersebut, tidak banyak orang yang memiliki kekuatan untuk terus menaikkan harga. Setelah berbicara lama, tidak ada yang memberi tanda. Ada sedikit rasa bangga di sudut mulut Sun Mengong. Menurutnya, kemampuan menawarnya masih sangat efektif. Kalau harganya dinaikkan ratusan ribu atau ratusan ribu, belum ada yang tahu akan naik ke harga mana, tapi sekarang bisa dikatakan seluruh penonton langsung tenang. Tepat ketika semua orang mengira gadis rubah itu akan menjadi anggota Baxian Merchant Guild, sebuah suara acuh tak acuh terdengar. 11 juta. Setelah mendengar kutipan ini, ekspresi semua orang berubah dan mereka menoleh untuk melihat satu sama lain. Ye Bufan lah yang memegang plat nomor. Dia telah melakukan banyak persiapan dan menunggu momen ini. Melihat dirinya yang bersaing dengannya, Sun Mengong kaget sekaligus marah. Yang membuatnya marah adalah orang ini hanyalah musuh bebuyutannya, yang menyebabkan masalah baginya satu demi satu tanpa mempedulikan wajah kamar dagang Baxian. Anehnya, Ye Bufan berakhir dalam masalah. Dia tidak tahu banyak tentang latar belakang keluarga pihak lain, tetapi kamar dagang Lantian membayar biaya pengobatan sebesar 50 juta sebelumnya. Dengan uang sebanyak itu, meski dia mengeluarkan semua uang di sakunya, dia tetap tidak bisa membandingkannya dengan orang lain. Tapi pelelangan adalah pelelangan, dan itu akan tetap berlangsung. Dia menatap tajam dan mengangkat plat nomor di tangannya lagi. 15 juta. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak memiliki terlalu banyak kristal peri di sakunya, dia masih memiliki momentum yang cukup untuk menaikkan harga sebesar 4 juta. Ye Bufan, sebaliknya, tenang dan tidak tergesa-gesa. 16 juta. Sun Mengong sedikit ragu-ragu. Meskipun dia telah menyiapkan 20 juta kristal abadi bermutu tinggi, akan sedikit menyakitkan untuk mengeluarkan semuanya. Tapi melihat tubuh anggun gadis rubah dan memikirkan tentang budidayanya yang stagnan, dia mengertakkan gigi dan akhirnya membuat gerakan putus asa. Aku akan membayar 20 juta. Dia masih sedikit enggan memberikan harganya, jadi dia diam-diam mengirim pesan ke Ye Bufan. Nak, jika kamu berani menaikkan harga lagi, kamu akan sepenuhnya menjadi musuh kamar dagang Baxian kami. Bab 3937. Buka larangannya. Saat Sun Mengong selesai mengucapkan kata-kata ancaman ini, aura kuat menyapu dirinya di udara. Jelas sekali, dia melanggar peraturan dan menyinggung orang-orang berkuasa yang bertanggung jawab atas Star Reaching Tower. Tapi mungkin karena dia anggota kamar dagang Baxian, atau mungkin karena tawarannya sangat tinggi, pihak lain hanya memperingatkannya dan tidak banyak bicara. Meski begitu, Sun Mengong terkejut dan segera menutup mulutnya. Ye Bufan meliriknya dengan wajah bercanda, lalu mengangkat plat nomor di tangannya. 21 juta. Jelas sekali bahwa ancamannya untuk melanggar aturan tidak ditanggapi dengan serius sama sekali. Semua orang di toko terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda ini memiliki latar belakang keluarga yang begitu dalam dan berani mendominasi tuan muda kamar dagang peri. Semua orang memandang Sun Mengong bersama-sama, ingin melihat bagaimana reaksinya. Wajah tua Sun Mengong bengkak sewarna hati babi, dan dia sangat jelek. Dia berharap bisa segera menaikkan harga menjadi 30 juta, tapi dia tidak memiliki banyak kristal peri di dalamnya saku. Dalam keputusasaan,
dia hanya bisa mendengus, meletakkan plat nomor di tangannya, dan menyerah pada putaran penawaran ini. Pemuda ini menawar 21 juta. Adakah yang ingin melanjutkan penawaran? Kesempatan ini tidak boleh kembali lagi. Ini adalah barang terakhir yang dilelang. Juru lelang cantik itu berusaha sekuat tenaga untuk mendorong semua orang agar terus menawar. Namun menurut semua orang, 21 juta telah melebihi harga pasar normal, dan tidak ada yang akan berpartisipasi. Tapi saat ini, suara anggun terdengar. Kalau begitu, izinkan saya ikut bersenang-senang, 25 juta. Semua orang yang hadir terkejut. Seseorang benar-benar mengajukan penawaran, dan harganya dinaikkan begitu tinggi hingga tiba-tiba naik 4 juta. Semua orang melihat ke arah suara, dan wajah anggun dan tampan muncul di hadapan semua orang. Itu adalah Tuan Muda Kota Yuan Kehai. Tuan Ye, maafkan aku, kebetulan aku tertarik pada gadis rubah ini. Yuan Kehai memandang Ye Bufan dan tersenyum meminta maaf, seolah semua ini dipaksakan. Benarkah? Tidak masalah. Ini adalah lelang dan setiap orang berhak untuk menawar. Ye Bufan tidak mempercayai sepatah kata pun dari kata-kata harimau yang tersenyum ini. Tidak peduli apa motif pihak lain, dia tidak bisa mundur setelah semua. Untungnya, dia memiliki cukup kristal abadi di sakunya, jadi dia hanya mengangkat plat nomor di tangannya, 30 juta. Melihat pihak lain datang dari orang jahat, kali ini dia menjadi lebih kuat, dan jumlahnya meningkat menjadi 5 juta. Semua orang yang hadir berseru bahwa 30 juta kristal abadi bermutu tinggi sebenarnya jauh lebih mahal daripada harga seorang gadis rubah. Meskipun mutiara rubah langit memberikan manfaat besar bagi budidaya makhluk abadi, pada akhirnya ia tidak seberharga nilai yang terkandung dalam 30 juta kristal abadi bermutu tinggi. Tapi bagi Ye Bufan, wanita berkulit putih yang ingin dia selamatkan adalah dermawannya, dan itu tidak bisa diukur dengan uang sama sekali. Yuan Kehai terlihat tenang, seolah tidak terkejut dengan reaksinya. 35 juta, kelihatannya tenang, tapi kenaikan harganya tidak sedikit, dan dia juga menaikkannya sebesar 5 juta. Tuan Yuan menawar 35 juta, apakah ada kenaikan harga? Mata juru lelang di atas panggung bersinar karena kegembiraan, dan keduanya saling menawar. Ini adalah hasil yang paling ingin dia lihat. Dia menanyakan pertanyaan ini, tapi nyatanya matanya hanya menatap Ye Bufan. 40 juta, Ye Bufan juga tenang. Dia tidak bisa menyerah atau membiarkan orang lain melihat kartu asnya. Tuan muda sangat berani. Sepertinya dia sangat menyukai gadis rubah ini. Jika normal, saya akan menjadi wanita cantik, tetapi tidak hari ini. Saya benar-benar memiliki apa yang saya butuhkan. Yuan Kehai berbicara dengan lembut, tetapi ketika dia mengutip harganya, dia tidak memiliki sikap yang mengesankan. 45 juta, 50 juta. Ye Bufan mengangkat plat nomor di tangannya dengan senyum tipis di wajahnya. Aku hanya punya begitu banyak kristal peri. Jika Tuan Kota Muda menawar lebih banyak, ambil saja. Dia sudah bisa melihat bahwa pria di depannya pasti memiliki motif tersembunyi, tapi dia pasti tidak akan melakukannya begitu saja. Jika pihak lain benar-benar merenggut wanita berbaju putih itu, dia tidak akan pernah berdiam diri. Karena Anda tidak bisa mendapatkannya melalui pelelangan, Anda tidak bisa menyalahkan diri sendiri karena menggunakan metode lain. Bagaimanapun, sekarang Anda memiliki dua ahli tingkat kaisar abadi di sekitar Anda dapat melakukan sesuatu dengan penuh percaya diri. Hasilnya sekali lagi di luar dugaan semua orang, dan Yuan Kehai tersenyum tipis. Sayang sekali, aku hanya punya begitu banyak. Sepertinya gadis rubah cantik itu tidak punya kesempatan bersamaku, jadi aku harus memberikannya kepada Tuan Muda. Setelah mengatakan ini, lelaki itu langsung meletakkan plat nomor di tangan dan menarik diri dari penawaran tanpa ragu-ragu. Ye Bufan sedikit mengernyit, dan sebuah intuisi muncul di dalam hatinya. Tapi sekarang saya tidak terlalu peduli lagi. Saya akhirnya memenangkan hak lelang wanita berbaju putih, dan akhirnya selesai. Adapun kristal peri itu, belanjakan saja. Jika uangnya habis, Anda masih bisa menghasilkan uang. Selama seluruh proses pelelangan, wanita berbaju putih di dalam sangkar itu hanya menundukkan kepalanya, seolah-olah dia sama sekali tidak mempedulikan hal-hal di luar, seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Juru lelang cantik berdiri di atas panggung dengan kegembiraan di wajahnya. Dia benar-benar menjual 50 juta kristal abadi bermutu tinggi, jauh melebihi ekspektasi sebelumnya.
Pemuda ini menawar 50 juta. Apakah ada pelanggan terhormat yang ingin menaikkan harga? Jika tidak, 50 juta sekali, 50 juta dua kali, kesepakatan. Membuat keputusan akhir. Lelang akhirnya selesai, dan dia mendatangi Ye Bufan secara langsung. Ini 50 juta. Ye Bufan mengangkat tangannya dan melambai, dan sebuah cincin penyimpanan terbang ke juru lelang. Setelah memindai dengan kesadaran spiritualnya, dia memastikan bahwa itu benar, dan juru lelang cantik itu tersenyum seperti bunga. Selamat Tuan, gadis rubah cantik ini sekarang milikmu. Setelah mengatakan ini, dia mengangkat tangannya dan sangkar besi di atas panggung perlahan terbuka, dan dua penjaga membawa topeng cahaya emas itu. Juru lelang berkata, Tuan, ini adalah batasan unik dari menara bintang saing saya. Menara ini dapat dengan mudah dipatahkan dari luar. Tapi begitu rusak, apakah gadis rubah itu pergi atau tetap tinggal, dan siapa pemiliknya tidak ada hubungannya bersamaku. Keluarga budak menyarankan agar Tuan Muda membawanya ke tempat yang aman dan membukanya. Proses ini hanya membutuhkan daya tarik Ki, dan mudah untuk membawanya pergi bahwa dia tidak bersama bayi sekarang. Ketika seorang wanita bertemu, dia harus segera pergi dari sini. Dia memimpin semua orang menjauh dari menara bintang saing, dan topeng cahaya emas itu seperti yang dikatakan juru lelang, selama mesin Ki menariknya, topeng itu akan diambil bersama-sama. Sesampainya di depan pintu gedung, Yuan Kai menghampiri dengan senyuman di wajahnya. Sun Mengong mengikuti di sampingnya. Sebaliknya, ekspresinya suram dan matanya dipenuhi kebencian. Yuan Kai tersenyum dan berkata, Tuan Muda, jangan khawatir. Saya jamin tidak ada bahaya di kota Liyuan ini. Ye Bufan mengangguk. Tapi dia tidak peduli, dia membawa semua orang menjauh dari sini dan bergegas kembali ke penginapan. Setelah menetapkan beberapa batasan satu demi satu, dia melangkah ke depan batasan emas. Wanita berpakaian putih di dalamnya masih meringkuk dan tidak mengangkat kepalanya, tapi kecantikannya yang mempesona mengalir ke wajahnya. Ye Bufan menarik napas dalam-dalam, mengangkat tangannya dan bertepuk tangan. Cahaya keemasan di depannya benar-benar hancur, berubah menjadi potongan-potongan cahaya dan menghilang dalam kehampaan. Pada saat ini, wanita itu juga mengangkat kepalanya, wajahnya tertutup kerudung, dan matanya yang indah seindah bintang yang mempesona. Bab 3938. Sulit didapat. Saat Ye Bufan melihat penampilan wanita itu, dia benar-benar tercengang. Tidak ada alasan lain. Orang yang telah dia habiskan seluruh usahanya dan 50 juta kristal abadi bermutu tinggi untuk diselamatkan bukanlah wanita berkulit putih. Wanita di depannya juga luar biasa cantik, berseri-seri, dan luar biasa cantik dari ujung kepala hingga ujung kaki. Apalagi pakaian dan auranya sangat mirip dengan wanita berbaju putih, jadi tak heran jika dia sudah mengakui kesalahannya sebelumnya. Namun kini jika saya perhatikan lebih dekat, saya menyadari bahwa ada perbedaan di antara keduanya. Sebagai perbandingan, gadis rubah di depan saya sedikit kurang anggun dan menawan dibandingkan wanita berbaju putih. Ketika dia melihat ke pihak lain, kilatan rasa jijik muncul di mata wanita itu, ekspresinya sangat dingin, dan dia berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ye Bufan kembali sadar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, siapa kamu? Siapa aku? Apakah itu penting? Wanita itu berbicara, suaranya sangat indah, tetapi ada nada dingin di dalamnya. Kalian manusia, kalian berusaha keras untuk membeliku kembali, bukankah kalian melakukannya demi mutiara rubah langit? Itu tidak ada hubungannya dengan siapa aku, selama kalian tahu bahwa aku berasal dari klan rubah langit, itu cukup. Ye Bufan menggelengkan kepalanya sedikit, kamu. Aku, ada, terlalu banyak kristal untuk dibelanjakan, jadi kamu membuang saja 50 juta. Aku mulai berpikir bahwa kamu adalah dermawanku, jadi aku mencoba segala cara untuk menyelamatkanmu. Ye Bufan ingin bertanya pada rubah ini. Apa hubungan antara gadis dan wanita berbaju putih? Mengapa aura di antara keduanya mirip sekali? Tapi setelah dipikir-pikir, dia tidak tahu nama wanita berbaju putih atau identitasnya, jadi dia akhirnya menahannya. Hahaha, umat manusia yang licik, apa menurutmu kamu bisa menipuku seperti ini? Wanita itu mengerutkan bibirnya, jika kamu menginginkan mutiara rubah langit, kamu bisa membunuhku sekarang. Kamu juga bisa berlatih kultivasi ganda. Saya tidak memiliki perlawanan. Tetapi jika Anda ingin memainkan trik lain dan membuat saya rela mempersembahkan mutiara rubah langit kepada Anda,
itu sama sekali tidak mungkin. Menyerah saja untuk melakukannya di kehidupan selanjutnya. Petik 2. Lupakan saja, aku akan melakukannya. Tidak perlu menjelaskannya kepadamu. Ye Bufan tidak berkata apa-apa lagi dan mengangkat tangannya untuk melepaskan ikatan kultivasi wanita itu. Oke, ayo pergi. Meskipun dia menghabiskan 50 juta kristal abadi bermutu tinggi dengan sia-sia, dia menyelamatkan seseorang, dan dia tidak akan membawa gadis rubah itu kembali untuk dilelang. Terlebih lagi, pria rubah ini pasti memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan wanita berbaju putih, dan menyelamatkannya dapat dianggap sebagai balasan atas kebaikannya. Biarkan aku pergi, bermain-main dengan susah payah, kan? Mata wanita itu penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Aku tahu semua tentang trik kecil umat manusiamu. Berhentilah bermain-main dengan itu. Tidak ada gunanya. Aku tidak akan tertipu olehmu. Tidak perlu susah-susah mendapatkannya. Aku benar-benar ingin melepaskanmu. Ye Bufan tidak peduli dengan sikap wanita itu. Lagi pula, siapapun yang ditangkap dan dijadikan barang untuk dilelang pasti tidak akan melakukannya berada dalam suasana hati yang baik. Sangat masuk akal untuk mengucapkan beberapa kata untuk melampiaskannya. Berhati-hatilah di masa depan dan jangan jatuh ke tangan orang-orang itu lagi, kalau tidak aku tidak akan bisa membantumu. Setelah mengatakan itu, dia menyingkir dan membuka jalan keluar. Aktingnya sangat mirip. Wanita itu mengerutkan bibirnya, karena kamu bersikeras melakukan ini, maka aku akan benar-benar pergi. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju pintu, ekspresinya sangat santai, dan langkahnya sangat malas, seolah-olah bersiaplah untuk ditangkap kapan saja. 1 langkah, 2 langkah. Tapi dia keluar ruangan sepenuhnya, dan masih tidak ada gerakan di belakangnya. Dia sedikit terkejut ketika dia berdiri di halaman. Dia melihat sekeliling dengan hati-hati untuk memastikan tidak ada penyergapan, dan kemudian kembali menatap Ye Bufan. Kenapa kamu tidak mengambil tindakan? Kalau tidak, aku akan benar-benar pergi. Dia telah menunjukkan rasa jijik di dalam kandang sebelumnya, tapi nyatanya dia melihat semuanya di pelelangan dengan jelas. Pria di depannya menghabiskan total 50 juta kristal abadi bermutu tinggi untuk membelinya kembali. Bisakah dia benar-benar membiarkannya pergi seperti ini? Bagaimana ini mungkin? Ini sama sekali tidak sesuai dengan kebiasaan umat manusia. Ye Bufan tidak repot-repot berbicara dengannya kali ini. Dia hanya mengangkat tangannya dan melambai, dan pintu ditutup dengan keras. Ekspresi wanita itu berubah. Dia tidak lagi memiliki rasa jijik dan tenang sebelumnya. Lalu dia menggigit bibirnya dan menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Di dalam kamar, Ye Bufan tidak memperhatikan kepergiannya, tapi Sen Qiyun menggelengkan kepalanya sedikit. Aku tidak menyangka akan menghabiskan begitu banyak kristal abadi bermutu tinggi untuk menyelamatkan orang asing. Tidak ada yang perlu dikeluhkan. Ye Bufan berkata, tidak peduli siapa dia, bagaimanapun juga, dia adalah kehidupan. Dibandingkan dengan kehidupan kristal abadi, tak ternilai. Meskipun pihak lain berasal dari klan Sky Fox, di dalam hatinya, tidak banyak perbedaan antara kehidupan monster dan manusia. Setelah hubungan dengan monster baik, Xiao Qing dan Meiki bisa menjadi seperti saudara mereka sendiri. Jika bertemu monster yang rakus dan ganas, ia akan dibunuh dengan satu pedang seperti musuh manusia. Situ Dianmo bertanya, Saudara Ye, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Apa yang akan kita lakukan? Saya akan pergi ke Zhaixinglou untuk menanyakan apakah ada berita tentang Bodhicitta dan Qilin Hon, tapi sebelum itu di sana pasti ada informasi yang cukup tentang kristal abadi. Jika tidak, meskipun ada berita, kita mungkin tidak bisa mendapatkannya. Petik 2. Ye Bufan tahu pentingnya uang, dan sulit untuk pindah kemana pun tanpa uang. Jadi saya tidak berencana untuk pergi untuk saat ini. Saya akan fokus di kota Liyuan dan berlatih di wilayah bintang Liyuan untuk menemukan beberapa harta karun dan meningkatkan kekuatan saya. Ngomong-ngomong, saya akan menjelajahi tanduk Bodhicitta dan Qilin dan mengumpulkan harta karun itu, sesegera mungkin. Yang lain mengangguk, merasa bahwa ini adalah rute yang benar. Bagaimanapun, ini adalah alam surga. Meskipun Xuan Yuan Linglong dan Ye Tian telah menerobos ke Kaisar Abadi, mereka masih dalam tahap awal kekuatan masih jauh lebih lemah. Semua orang berdiskusi, dan tiba-tiba pintu terbuka dan sesosok tubuh muncul di pintu menoleh untuk melihat, dan mereka semua tercengang. Orang yang masuk adalah gadis rubah yang baru saja pergi. Wanita itu menatapnya dengan tatapan kosong,
Dengan ekspresi yang sangat rumit, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa mengatakannya. Ekspresi ini ditambah dengan wajahnya yang sangat cantik membuat orang merasa kasihan yang tak terhingga di dalam hatinya. Ye Bufan, tapi pria itu yang telah melihat banyak keindahan tidak tergerak sama sekali dan berkata lagi, apa yang sebenarnya terjadi? Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Jika Anda tidak ingin mengatakan sesuatu, tinggalkan saja. Wanita itu menggigit bibir merahnya dan sepertinya sudah mengambil keputusan. Aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Ye Bufan menggelengkan kepalanya sedikit, aku menyelamatkan hidupmu. Mengapa kamu ingin berdagang denganku? Itu berbeda. Wanita itu berkata, meskipun kamu membeliku sebelumnya, kamu hanya memiliki tubuh fisik, dan kamu tidak dapat memaksaku menyerahkan mutiara rubah langit dengan sukarela. Ye Bufan melambaikan tangannya, pergi, aku tidak tertarik dengan Sky Fox Batmu. Petik 2. Bab 3939, mengusir Kaisar Iblis dari surga. Ini. Wanita itu tertegun sejenak, jelas tidak mengharapkan pihak lain mengatakan itu. Siapakah makhluk abadi di dunia yang tidak tertarik dengan mutiara rubah langit? Namun setelah beberapa saat, dia kembali tenang dan melanjutkan, selama kamu melakukan satu hal untukku, hidupku akan menjadi milikmu mulai sekarang. Kamu dapat mengambil tubuhku, kamu dapat mengambil Sky Fox Pearlku, atau bahkan seluruh tubuhku, hidup. Aku bisa menjadi budakmu. Ye Bufan meliriknya dengan acuh tak acuh, aku tidak tertarik padamu sebagai pribadi, dan aku tidak tertarik dengan Sky Fox Batmu, jadi aku tidak keberatan melakukan kesepakatan ini. Meskipun manik rubah langit, itu adalah hal yang bagus, tapi dia tidak bisa mendapatkannya dari rubah langit yang masih hidup. Sedangkan bagi wanita, meski sangat cantik, hal terpenting di sekitarnya adalah kecantikan. Kendalikan diri Anda semaksimal mungkin di hari kerja dan hindari terlalu banyak hutang emosional, apalagi menggunakannya untuk membuat kesepakatan dengan pihak lain. Wanita itu membuka mulutnya dengan lembut, ingin mengatakan sesuatu tetapi dia tidak bisa. Segalanya berbeda dari apa yang dia pikirkan. Sebagai monster peri tingkat ke-11, dia memiliki intuisi bahwa pria ini benar-benar tidak tertarik padanya dan tidak berpura-pura. Tapi sekarang saya sendirian. Selain tubuh ini, saya tidak punya aset lain. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri, Tuan, tolong bantu saya, tolong selamatkan klan Tianhu saya. Ye Bufan memandang wanita yang berlutut di depannya, ekspresinya masih acuh tak acuh. Saat meminta bantuan, kamu harus melaporkan identitasmu terlebih dahulu, kan? Oh, keluarga budak itu lalai. Tanda seru, bangunlah. Yehe membantunya berdiri dengan keterampilan luar biasa. Aura peri rubah ini sangat mirip dengan wanita berbaju putih, dan pasti ada hubungan yang sangat dalam. Jika bisa, bukan tidak mungkin bisa membantu orang lain. Katakan padaku, apa yang perlu aku lakukan? Air mata mengalir di mata Hu Xiaoxian. Saya ingin meminta bantuan Tuan Muda untuk menyelamatkan klan Tianhu saya. Sejauh yang saya tahu, bukankah klan Tianhu di surga Kaisar Iblis? Mereka sangat kuat dan dilindungi oleh klan naga, jadi mengapa mereka membutuhkan saya untuk menyelamatkan mereka? Maksud pihak lain, klan naga, mereka adalah sekelompok orang yang tidak tahu malu, terutama Kaisar Naga, mereka sungguh tercela. Hu Xiaoxian mengertakkan gigi ketika dia mengucapkan kata-kata ini, yang menunjukkan betapa dia membenci klan naga. Ini, Ye Bufan menjadi semakin bingung. Mengapa semuanya berbeda dari apa yang dikatakan Jing Buyun? Sejauh yang saya tahu, bukankah klan Tianhu Anda selalu berhubungan baik dengan klan naga? Itu terjadi sebelumnya. Sekarang klan saya, klan Sky Fox, telah jatuh ke dalam situasi ini. Itu sepenuhnya berkat berkah dari klan naga. Mata Hu Xiaoxian dipenuhi dengan kebingungan. Kebencianlah yang menceritakan keseluruhan cerita. Ternyata hubungan klan Rubah Langit dan klan naga dulunya sangat baik, namun belakangan ini malah memburuk. Sekarang Kaisar Naga dari klan naga bernama Long Ao, dan dia pada dasarnya sombong dan kejam, tetapi dia menyukai orang suci dari klan Tianhu dan ingin menikahi kedua keluarga tersebut. Namun, gadis suci rubah Xiaobai sangat tidak puas dengan pernikahan tersebut dan langsung menolaknya. Kemudian, dia meninggalkan domain Sang Tian di bawah tekanan klan naga dan menghilang tanpa jejak. Hal ini membuat Long Ao sangat marah dan mengeluarkan ultimatum. Jika orang suci itu tidak kembali untuk menyelesaikan pernikahannya dalam waktu 10 tahun,
klan Tianhu akan diusir dari surga Kaisar Iblis. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Ye Bufan bertanya, kekuatan macam apa klan naga itu? Bisakah ia mengendalikan seluruh surga Kaisar Iblis? 3 klan kuat di surga Kaisar Iblis adalah klan naga, klan Kilin, dan klan Rubah Langit. Sebuah klan. Namun zaman telah berubah, dan kini klan Kilin mengasingkan diri dan jarang memperhatikan urusan lain. Klan Tianhu telah mengalami penurunan kekuatan yang parah dan telah lama kehilangan kejayaannya. Berbicara tentang ini, Hu Xiaoxian menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi kecewa di wajahnya, saya tidak akan membicarakan apa yang terjadi sebelumnya. Hanya 2 bulan yang lalu, batas waktu 10 tahun yang diberikan oleh klan naga telah berakhir, dan di sana, masih belum ada kabar dari Nyonya Suci. Long Ao sangat marah dan langsung mengusir klan Tianhu saya dari Demon Emperor Heaven. Pemimpin klan tidak setuju dan langsung dipukuli dan terluka parah olehnya. Jin Meyer berkata dengan marah, brengsek, bagaimana dia bisa melakukan ini? Petik 2. Ye Bufan bertanya, lalu, kemana kamu pergi? Bagaimana Anda bisa dikirim ke Star Reaching Tower? Hu Xiaoxian berkata, kami awalnya menerima ultimatum 10 tahun, tetapi kami sebenarnya siap untuk keluar dari Demon Emperor Heaven. Pada titik ini, kebencian mendalam melintas di mata Hu Xiaoxian lagi, tetapi klan naga tercela itu telah menyebarkan berita, membuat kekuatan lain tahu bahwa kita akan diusir dari surga Kaisar Iblis. Terutama umat manusia, mereka telah lama mendambakan keindahan dan mutiara Rubah Langit dari klan Rubah Langit saya, dan banyak sekali orang dengan motif tersembunyi telah menunggu untuk mengambil tindakan. Tapi kami tidak mengetahui hal ini. Kami diserang oleh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya tepat setelah kami tiba di alam surga tertinggi. Ye Bufan berkata, unta kurus lebih besar dari kuda. Meskipun klan Tianhu telah berkurang, mereka masih memiliki kekuatan dasar. Seharusnya tidak ada masalah dalam menghadapi beberapa penyerang diam-diam. Petik 2. Mereka adalah penyerang diam-diam biasa. Ada lusinan Kaisar Abadi di dalam. Para ahli tingkat Dewa Abadi dan Dewa Abadi tidak dapat dihitung sama sekali. Berbicara tentang ini, mata Hu Xiaoxian berkaca-kaca. Dalam pertempuran itu, Sang Patriark, yang sudah terluka parah, meledakkan mutiara Rubah Langit dengan putus asa, melukai Kaisar Abadi terkuat di antara mereka. Seluruh klan Tianhu bertempur sampai mati, dan pada akhirnya pemimpin klan tewas dalam pertempuran tersebut. Tetua pertama, tetua kedua, dan tetua ketiga semuanya tewas dalam pertempuran tersebut, dan kami semua nyaris tidak dapat melarikan diri. Ye Bufan bertanya, bagaimana dengan yang lain? Kenapa hanya kamu yang tersisa sekarang? Hu Xiaoxian berkata, segalanya telah berubah, dan rencana migrasi kami sebelumnya pasti tidak akan berhasil. Kemudian, di bawah kepemimpinan tetua keempat, kami langsung memasuki wilayah bintang nasib berburu, yang lebih luas dan lebih mudah untuk disembunyikan. Sebagai perbandingan, jumlah manusia yang kuat jauh lebih sedikit. Ketika Sang Patriark berkeliling dunia sebelumnya, dia pernah melihat ruang independen yang tersembunyi di sini. Saat itu, dia menemukannya secara tidak sengaja, dan dia tidak pernah ke sana lagi sejak saat itu. Kali ini, dia memberitahu kami lokasinya sebelum dia meninggal, dan kami semua bersembunyi di ruang terpisah, sehingga lolos dari kejaran orang-orang itu. Ye Bufan berkata, karena semua orang bersembunyi, mengapa kamu terburu-buru keluar? Bagaimana bisa jatuh ke tangan orang lain? Saya juga terpaksa tidak melakukan apapun. Hu Xiaoxian menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi pahit di wajahnya, ras iblis berbeda dari ras manusia. Anda dapat hidup lama dengan energi spiritual Anda, tetapi kami tidak bisa. Selain menyerap esensi matahari langit dan bumi, Anda juga perlu makan. Anda tidak bisa bertahan lama tanpa suplemen makanan. Kami membuat beberapa persiapan di awal, tapi semua makanan ada di tubuh pemimpin klan dan tetua agung, dan mereka semua hilang setelah pertempuran. Kali ini ketika kami tiba di ruang independen, kami tidak memiliki apapun di tangan kami. Kami tidak dapat bertahan lebih lama lagi, jadi saya keluar dari ruang tersebut. Ada 2 tujuan, yang pertama mencari makanan untuk memberi makan anggota suku, dan yang lainnya adalah menanyakan kabar dan melihat apakah Bunda Suci telah kembali. Tapi saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan jatuh ke dalam perangkap umat manusia tidak lama setelah saya keluar, dan akhirnya ditangkap dan dikirim ke pelelangan Star Reaching Tower. Hati Ye Bufan tiba-tiba tergerak,
dan potret seorang wanita berbaju putih tergambar di kehampaan. Siapa orang sucimu? Apakah itu dia? Petik 2, bab 3940, orang suci dari klan Rubah. Santo, ini orang suci. Setelah melihat potret itu, Hu Xiaoxian menjadi sangat bersemangat. Tuan Ye, di mana Anda melihat nona suci? Bisakah Anda menemukannya sekarang? Klan Tianhu saat ini tidak memiliki pemimpin. Dan sangat membutuhkan dia untuk kembali untuk mengambil alih situasi secara keseluruhan. Bagus. Ternyata wanita berkulit putih itu adalah orang suci dari klan Tianhu, dan semuanya masuk akal. Kekuatan lawan sama sekali bukan level ke-10 seperti yang dia duga, tapi monster peri level 11 atau lebih. Pantas saja Hu Xiaoxian sangat mirip dengannya dalam penampilan dan temperamen. Ternyata mereka berasal dari ras yang sama, dan level mereka sangat dekat. Ini juga menjelaskan mengapa wanita berkulit putih muncul di alam surga bawah. Itu semua karena kekuatan klan naga dan dia pergi ke sana untuk menghindari pernikahan. Pantas saja dia memiliki ilmu yang begitu mendalam hingga Miu Si Tiantao pun bisa mengenalinya. Fox Xiaobai, dia menuliskan nama ini. Aku memang pernah melihatnya, tapi itu di alam surga bawah. Ye Bufan dengan singkat menceritakan kisah bagaimana dia bertemu dengan wanita berbaju putih, dan kemudian berkata, orang suci senior baik padaku, dan karena itu, aku tidak ragu-ragu menghabiskan 5.000 kristal abadi bermutu tinggi untuk menyelamatkanmu. Tepatnya, kupikir dialah yang terjebak. Pantas saja dia tidak kembali begitu lama, dan saya tidak menemukan informasi apapun tentang dia. Ternyata dia sudah ada di sana selama ini. Tianyu. Setelah mendengar berita tentang Hu Xiaobai, Hu Xiaoxian merasa lebih percaya diri, dan kemudian bertanya dengan penuh semangat, Tuan Ye, apakah ada cara yang bisa Anda lakukan menghubungi orang suci itu? Ini benar-benar tidak mungkin. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, orang suci senior pergi setelah itu. Saya tidak tahu apakah dia akan tinggal di wilayah Xiatian atau pergi ke tempat lain. Hu Xiaoxian tampak kecewa dan lalu berkata, Tuan Ye, bisakah Anda membantu menyelamatkan klan Tianhu saya? Ketika saya keluar terakhir kali, saya menemukan bahwa ada orang-orang kuat dari ras manusia yang mencari di dekat ruang independen itu. Meskipun agak tersembunyi di sana, orang biasa tidak dapat menemukannya itu, tetapi jika orang kuat berada dalam jarak dekat, ada kemungkinan besar bahwa pencarian akan mengungkap lokasi tersembunyi klan Tianhu kita tidak lama lagi. Sekarang kita tidak lagi memiliki perlindungan dari pemimpin klan dan beberapa tetua, itu akan terjadi jadilah bencana. Dia berkata kemudian. Dia menjadi semakin cemas, dan akhirnya berlutut di depan Ye Bufan lagi. Tuan Muda Ye, tolong ambil tindakan untuk menyelamatkan klan Tianhu saya. Semua kondisi yang dikatakan Xiaoxian sebelumnya adalah valid. Selama Anda bisa menyelamatkan klan saya, hidup saya adalah milik Anda. Saya akan melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan. Apapun yang kamu lakukan, kamu adalah seorang budak dan tidak memiliki keluhan. Bangun. Ye Bufan menarik wanita berwajah sedih itu lagi. Karena dia pasti anggota klan Hu Xiaobai, dia pasti seorang penolong. Jika Anda berdiam diri sekarang, Anda tidak akan bertemu penyelamat Anda di masa depan. Dia bertanya, orang-orang yang menyerang klan Tianhu Anda semuanya adalah klan abadi yang kuat. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa saya dapat membantu Anda? Ini juga merupakan pertanyaan di benaknya pikir. Bahkan jika dia tahu bahwa dia adalah puncak abadi, itu mungkin tidak banyak berguna. Mungkinkah dia juga melihat kekuatan Xuanyuan Linglong dan Ye Tian? Xiaoxian dapat menebaknya. Hu Xiaoxian berkata, jika Anda dapat menghasilkan 50 juta kristal abadi bermutu tinggi sekaligus di kota Liyuan, identitas Tuan Muda ditakdirkan menjadi luar biasa. Dengan kata lain, jika Anda tidak memiliki kekuatan, Anda tidak dapat melindungi orang sebesar itu. Kekayaan. Selain itu, kamar dagang Baxian sangat kuat di kota Liyuan. Ini adalah salah satu dari 4 kamar dagang utama, dan ada juga orang-orang kuat di tingkat kaisar abadi. Di dunia peri, kekuatan selalu dihormati. Jika Tuan Muda tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan mereka, bagaimana dia berani bersaing dengan mereka? Tidak hanya Sun Mengong, menurut saya Tuan Muda tidak rendah hati atau sombong saat menghadapi Tuan Muda kota Yuan Kehai, dan tidak ada rasa takut di matanya. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata ini, Ye Bufan diam-diam mengaguminya di dalam hatinya. Di dalam toko,
wanita ini tampak seperti telah benar-benar kehilangan semangat juangnya. Faktanya, dia telah mengamati secara diam-diam dan melihat segalanya. Keadaan pikiran ini sungguh sangat mengganggu. Luar biasa. Ye Bufan bertanya tanpa terlalu banyak penjelasan, apa yang kamu ingin aku bantu? Sekarang kita memiliki kurang dari 500 orang yang sangat membutuhkan makanan dan tempat tinggal yang aman dan stabil. Xiao Xian menghela nafas. Awalnya, sang patriark membuat pengaturan, tapi sayangnya rencana itu terganggu. Kita tidak bisa pergi ke surga suci, jadi kita hanya bisa berlama-lama di sini. Tempat berlindungnya tidak mudah, tapi makanannya oke. Petik 2. Ye Bufan memiliki cadangan makanan yang cukup di Istana Raja Naga. Seharusnya tidak ada masalah dalam memberi makan 500 orang untuk jangka waktu tertentu. Terlalu sulit untuk menemukan tempat tinggal. Dia baru saja tiba di domain Sang Tian dan telah tidak ada tempat untuk berpijak. Awalnya, Istana Raja Naga ini adalah tempat terbaik untuk dikunjungi, aman dan stabil, dan sepenuhnya dapat menyelesaikan kesulitan saat ini. Namun masalahnya adalah istana tersebut telah mengalami kerusakan parah dan retakan telah muncul. Jika tidak bisa diperbaiki tepat waktu, mungkin tidak akan bertahan lama. Dia menggelengkan kepalanya, bawa aku ke sana dulu. Petik 2. Cara terbaik saat ini adalah menemukan klan Tianhu dan menyelesaikan kesulitan pihak lain. Sisanya akan diambil langkah demi langkah. Wajah Hu Xiaoxian penuh rasa terima kasih, bagus sekali. Tuan Ye, terima kasih jadilah klan Tianhu ku mulai sekarang. Petik 2. Ye Bufan melambaikan tangannya, masih bisakah kamu menemukan ruang mandiri itu? Petik 2. Apa yang dia katakan didasarkan pada kenyataan. Hu Xiaoxian dibawa ke sini oleh Zai Xinglou. Saya khawatir tidak jelas rute mana yang dia ambil. Tidak pasti apakah dia dapat ditemukan kembali. Tidak masalah, saya sudah membuat persiapan sebelum pergi. Hu Xiaoxian sangat percaya diri, saya meninggalkan tanda unik klan Tianhu di tempat persembunyian. Selama saya tidak meninggalkan ruang ini, saya dapat menemukannya kembali dengan pelantikan saya. Ye Bufan mengangguk. Tampaknya klan Tianhu layak menjadi salah satu dari 3 klan besar di masa lalu. Ia memang memiliki sesuatu yang unik. Oke, ayo pergi sekarang. Dia tidak ada hubungannya di kota Liyuan. Awalnya dia ingin menyelamatkan wanita berbaju putih itu. Sekarang dia telah menyelesaikan tugasnya dan bisa pergi kapan saja. Adapun Jing Buyun, meski keduanya cocok, ternyata tidak pantas untuk mengucapkan selamat tinggal dalam keadaan seperti itu. Semua orang meninggalkan penginapan, meninggalkan kota Liyuan, dan terbang maju dengan cepat di bidang bintang. Awalnya, Ye Bufan ingin menyembunyikan Hu Xiaoxian dari orang lain, menciptakan perasaan bahwa dia telah menyerap Sky Fox Mutiara, ilusi. Tapi ini tidak mungkin. Dalam kenyataan, rubah Xiaoxian harus merasakan tanda mutiara rubah langit untuk mengambilnya kembali. Klan memiliki aura uniknya sendiri, dan sangat sulit untuk menyembunyikannya. Pada akhirnya, dia menyerah begitu saja. Dengan kekuatannya saat ini, kebanyakan orang tidak akan memperhatikannya. Mereka sudah berada jauh setelah beberapa jam. Tetapi pada saat ini, senjata peri terbang terbaik melintas di atas kepala mereka. Dan sekitar 20 orang melompat turun, menghalangi jalan.